Rumah tangganya kacau balau, seorang istri kabur meninggalkan sang suami dan kembali menjadi pemandu lagu, sementara sang suami lebih memilih menghabisi anak sendiri agar masuk surga. Dirinya mengaku tak bisa menafkahi. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Gresik, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi tepatnya di tahun 2023. Seorang lelaki bernama Muhammad Kuat atau biasa dipanggil Afan berusia 29 tahun. Afan sendiri nampaknya menghabisi anak kandung sendiri bernama Aza, siswa kelas 2 SD berumur 9 tahun. Saat itu Aza dihabisi dan ditikam dengan senjata tajam sebanyak 24 kali, membuat Aza tak bernyawa lagi. Afan pun berasal dari Surabaya, namun dirinya pindah dan ngontrak di kota Gresik pasca dirinya menikah. Usai melakukan aksinya, Afan langsung menyerahkan diri dan mengakui serta menceritakan kronologis kejadian. Apa bekerja di konveksi dengan gaji 300.000. Afan sendiri mengaku dirinya tak bisa membesarkan sang anak. 3 hari sebelum kejadian, ternyata istri dari Afan lebih memilih kabur dan pergi bekerja lagi menjadi pemandu lagu. Dian sendiri berkenalan dengan Afan saat dulu di karaoke di daerah Surabaya hingga akhirnya mereka kenalan, dekat, pacaran, dan menikah. Bahkan Dian berhenti menjadi pemandu lagu setelah menikah dengan Afan. Usai menikah, pasangan ini pun dikaruniai satu orang anak wanita yang nampak baik-baik saja di awal. Namun rumah tangga mereka tak berjalan lancar, masalah keuangan jadi pemicunya. Afan mengaku Dian banyak menuntut, membuat dirinya menjadi kurir narkoboy. Bahkan Afan sendiri pernah diamankan karena dirinya menggunakan narkotika. Keluar dari rumah tahanan, Afan ingin berubah, memperbaiki semuanya. Namun nampaknya sang istri Dian tak kuat dan lebih memilih meninggalkan Afan. Hingga akhirnya Dian pun ketahuan oleh Afan bekerja lagi menjadi pemandu lagu. Afan dikontrakan tinggal dengan sang anak Aza. Afan menyebutkan istrinya tak pantas menjadi ibu dan mengaku menyesal menikahi Dian, seorang wanita malam. Afan kesal kepada sang istri yang kabur, malah memposting di sosial media dengan gonta-ganti lelaki. Setelah sang istri meninggalkan Afan, merasa dirinya tak bisa membesarkan sang anak karena masalah ekonomi. Hingga karena menginginkan sang anak masuk surga, apalagi sang anak lebih sering dihujat karena sang ibu pemandu lagu. Yakin anak kecil masuk surga, Afan pun lebih mengambil jalan pintas menghabisi anaknya sendiri. Bahkan Afan mengaku tak menyesal melakukan hal ini. Afan merasa kasihan kepada sang anak tanpa ibu yang tak dipedulikan lagi oleh sang ibu. Afan, ayah dari Aza, sudah merencanakan semuanya dengan mencari di internet. Saat Aza tengah tertidur, Afan pun menikam sang anak beberapa kali hingga akhirnya sang anak tak bernyawa. Setelah diselidiki pihak kepolisian yang datang ke TKP, ada kertas gambar dari sang anak Aza. Gambar Aza mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekolahnya. Menurut pihak kepolisian, Afan sendiri adalah residivis narkotika. Sempat menjalani 6 tahun, polisi memastikan saat Afan melakukan aksinya, Afan dalam kondisi normal. Namun setelah ini dibuka ke publik, pihak dari keluarga Dian pun membantahnya. Menurut keluarga Dian, Aza dulu dirawat oleh mereka, bahkan Aza pun pernah masuk pesantren karena kelakuan orang tuanya. Aza tinggal bersama nenek kakeknya, ibunda dari Dian, namun belakangan diambil oleh Dian dan juga Afan. Mereka pun sakit hati kehilangan cucu yang mereka rawat dari kecil. Bahkan Dodi dengan Yani, kakek dari Aza, menyesal menyerahkan cucunya Aza kepada tangan orang tuanya. Orang tua dari Dian pun menyalahkan Dian karena Dian dengan Afan tak berubah. Dian dengan Afan nampaknya memang memakai narkotika, bahkan rumah tangga mereka bukan masalah perekonomian saja. Mental mereka nampak rusak karena kebanyakan memakai narkotika dan berimbas kepada Aza sang anak. Afan diamankan terkait permasalahan ini, menjalani persidangan dan akan terancam hukuman 20 tahun penjara. Sementara Dian, istri dari Afan, ibu dari Aza, tak pernah terlihat seakan menghilang. Tak pernah pulang meski sang anak Aza berpulang. Orang tua Dian pun tak mengerti kenapa sang anak bisa berbuat seperti itu kepada Aza sang cucu. Keluarga dari Afan pun nampak menyalahkan Dian, istri yang dinikahi oleh Afan. Berkenalan dulu saat kerja di karaoke, mengaku akan berubah, namun ternyata tak bisa menerima kenyataan saat Afan tak punya uang dan lebih memilih meninggalkan keluarganya, kembali menjadi wanita malam, bekerja sebagai pemandu karaoke di salah satu karaoke di Surabaya. Guru-guru dan teman-teman dari Aza pun merasa kehilangan, tak menyangka kalau Aza dihabisi oleh ayahnya sendiri secara tragis. Jasad Aza pun dikembalikan ke keluarganya dan dimakamkan di pemakaman keluarga oleh kakek dan neneknya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.